Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Wardana, mahasiswa program studi Magister Arsitektur Universitas Yogyakarta. Hari ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Arsitektur Tropis, yaitu kita ditugaskan untuk mendesain rumah tinggal dengan konsep arsitektur tropis. Baik, yang pertama kita akan coba melihat data lokasi, kondisi geografis dan lokasi site. Lokasi site berada di Jalan Lamre, Lorong Paya 1, Desa Menasapapun, Kecamatan Kurung Barunajaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kemudian kita bisa melihat di layar site berada pada lingkungan perumahan, yaitu peruntukan lahannya untuk kawasan perumahan. Luasan site lebih kurang 280 meter persegi. Analisa lahan. Arsitektur tropis merupakan sebuah arsitektur yang mengadaptasi bentuk bangunan terhadap pengaruh iklim tropis, di mana iklim tropis memiliki karakter tertentu yang disebabkan oleh panas matahari, kelembaban yang cukup tinggi, curah hujan, pergerakan angin, dan faktor lainnya. Baik, kita akan mencoba melihat yang pertama adalah analisa matahari. Pada saat pagi hari, bagian utara dan selatan bangunan menerima sinar matahari hingga jelang siang secara baik, sehingga perletakan zonasi ruang tamu, ruang makan, dan ruang keluarga sangat baik pada sisi ini, serta memberikan bukaan dengan shading yang tepat akan menambah kenyamanan ruang. Pada sisi timur bangunan menerima sinar matahari pagi secara maksimal. Faktor kesilauan cahaya matahari pagi juga akan mempengaruhi kenyamanan ruang dalam, sehingga bukaan fasad diberikan secukupnya dengan shading yang tepat dan zonasi ruang privat seperti ruang tidur pada sisi ini juga menjadi pilihan terbaik guna mendapatkan kenyamanan ruang dalam. Pada sore hari, bagian barat bangunan merupakan bagian terlama menerima serapan panas matahari, sehingga perletakan zonasi ruang seperti garasi kendaraan dan ruang servis serta mengurangi bukaan fasad menjadi solusi terbaik untuk kenyamanan ruang dalam bangunan. Analisa angin dan hujan. Angin dari arah barat daya cenderung kencang. Kondisi ini bisa digunakan untuk menurunkan suhu di dalam ruangan dengan memanfaatkan pepohonan dan bangunan sekitar lahan sebagai buffer dan pengarah angin ke dalam ruangan melalui bukaan pada fasad bangunan. Kemudian adanya lapangan terbuka dan banyak vegetasi di sisi selatan dan barat daya memberikan potensi terbaik untuk mendapatkan pengawaan alami ke dalam bangunan. Curah hujan di kawasan ini cukup tinggi, berkisar di angka rata-rata 250 mm hingga 300 mm per tahun, sehingga desain bentuk atap dan standar jarak overstep atau keripisan pada bangunan sangat menentukan terhadap tempias air hujan. Analisa vegetasi. Vegetasi existing di sekitar site adalah pohon jambu, pohon mangga, dan pohon kelapa. Kebanyakan vegetasi adalah pada area yang terbuka. Juga pada sekitar rumah tetangga, rata-rata juga memiliki pohon jambu dan pohon mangga.
Analisa view dan orientasi. Terdapat lahan terbuka dan vegetasi pada arah selatan site. Ini menjadi pertimbangan dan potensi view terbaik orientasi depan bangunan. Kemudian, kafling rumah merupakan lahan hook. Ini menjadi potensi view terbaik orientasi bangunan selain ke arah selatan atau ke arah depan. Konsep tata masa dan landscape. Ini adalah tampilan site plan. Masa bangunan sesuai bentuk lahan, yaitu berorientasi utara selatan. Hal ini untuk memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan alami pada sisi set tersebut, mulai dari fasad luar hingga pencahayaan ke dalam bangunan. Kemudian pada sisi timur, masa bangunan diberikan buffer vegetasi yang menjadi bagian dari inner core, guna mengurangi keseluruhan cahaya pagi hari yang tetap menerima pencahayaan alami ke dalam bangunan. Sedangkan pada sisi barat, masa bangunan diberikan kanopi sebagai filter terhadap panas pada bangunan. Pemanfaatan bagian atap sebagai rooftop atau roof garden pada atap di sisi atas, di sisi utara bangunan. Hal ini berfungsi untuk menurunkan suhu pada ruangan di bawahnya. Konsep desain. Konsep desain arsitektur tropis adalah suatu konsep bangunan yang mengadaptasi kondisi tropis. Kemudian letak geografis Indonesia juga berada di garis khatulistiwa, membuat Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun dan tingkat kenyamanan yang juga tinggi, sehingga desain arsitektur bangunan harus mampu beradaptasi dengan cuaca agar memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Berikut konsep desain skematik arsitektur tropis. Konsep zonasi ruang. Zonasi bagian timur menjadi zonasi privat. Zona ini digunakan sebagai ruang tidur, ruang tamu, mezanin, dan ruang keluarga. Zona bagian barat menjadi zona ruang terbuka untuk memaksimalkan aliran udara ke dalam ruangan, guna meminimalisir panas yang terjadi. Zona ini digunakan sebagai garasi kendaraan, dapur, ruang makan, dan juga ruang servis. Selanjutnya, konsep pencahayaan alami. Ini adalah layoutnya. Pada zona 1 atau poin 1, itu pada bagian selatan depan diberikan bukaan maksimal melalui jendela depan dan ventilasi cahaya pada leveling 4 meter di bagian atas teras, guna menerangi ruang tamu dan ruang keluarga untuk meminimalisir radiasi matahari langsung yang masuk ke dalam ruangan. Maka pada bagian depan diberikan teras dan pada ventilasi atas radiasi diminimalisir dengan adanya overstack atap. Pada sisi yang kedua, itu pada bagian utara atau bagian tengah diberikan bukaan jendela atas sebagai ventilasi cahaya pada leveling 4 meter. Cahaya masuk tepat di ruangan mezanin atau ruang antara. Tujuannya memberikan pencahayaan yang cukup untuk menerangi ruang mezanin yang digunakan sebagai ruang perpustakaan atau ruang baca keluarga, tanpa menggunakan penerangan artifisial di siang hari. Kemudian pada poin 3, 4, dan 5 itu adalah pada sisi belakang bangunan, yaitu bagian utara, timur, dan barat diberikan bukaan jendela sebagai sumber cahaya alami pada ruang dapur dan ruang makan. Dengan banyaknya bukaan sebagai ruangan menjadi sebagian ruangan, sumber cahaya pada ruangan tersebut tidak serta-merta ruangan menjadi panas akibat radiasi matahari pagi dan sore. Dikarenakan pada sisi timur terdapat inner core yang ditanami banyak vegetasi. Sedangkan pada sisi barat adanya bangunan tetangga yang berdampingan dengan bangunan ini. Kedua hal ini berguna sebagai buffer dan shader dari radiasi matahari langsung. Konsep pencahayaan alami. Masih berlanjut di sisi yang ke-6.
Pada bagian timur atau samping kanan diberikan bukaan minimal melalui ventilasi cahaya dan glass box. Ventilasi yang minim untuk meminimalisir radiasi matahari langsung dan keseluruhan cahaya matahari pagi. Pada sisi yang ketujuh, pada bagian barat atau samping kiri diberikan bukaan jendela guna mendapatkan sumber cahaya alami untuk ruang tamu dan ruang keluarga. Bagi antisipasi terhadap panas matahari langsung, maka pemberian kanopi atau pergola pada area carport menjadi solusi terbaik untuk kenyamanan ruang. Pada zona ke-8, ya, pada bagian barat atau samping kiri belakang, tidak diberikan bukaan sama sekali karena desain bangunan ini dibuat langsung berdampingan dengan rumah tetangga. Titik ini memaksimalkan space lahan untuk ruangan servis seperti ruang laundry dan drying area. Konsep penghawaan alami. Bangunan dengan konsep arsitektur tropis memiliki banyak bukaan untuk penghawaan alami di dalam bangunan. Penghawaan alami ini berfungsi untuk memperlancar sirkulasi atau pergerakan udara di dalam rumah sehingga tidak akan terjadi terasa pengap. Kemudian perputaran udara yang lancar akan mengurangi tingkat kelembaban dalam bangunan sehingga bangunan jauh dari masalah lumut dan jamur yang dapat merusak dinding bahkan mengganggu kesehatan. Kita lihat, ya, ini adalah airflow, aliran udara. Bukaan pada sisi bangunan didesain sedemikian rupa sehingga membuat aliran udara airflow ke dalam ruangan dapat terjadi secara alami dan meminimalisir penggunaan penghawaan buatan atau air conditioning. Kemudian kita melihat ada cross ventilation atau ventilasi silang. Bukaan pada sisi yang berlawanan dengan sisi masuknya aliran udara atau ventilasi silang akan menghasilkan pergantian udara secara baik dan suhu ruang akan turun sehingga memberikan kenyamanan di dalamnya. Selanjutnya adalah konsep atap dan tritisan. Tritisan atau overstep pada arsitektur tropis dibuat cukup lebar. Fungsinya selain mencegah tempias hujan yang masuk ke dalam rumah lewat jendela, tritisan lebar juga mampu mengurangi intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah. Tritisan berfungsi sekaligus sebagai peneduh dan menurunkan suhu di dalam rumah. Karakteristik bangunan tropis adalah desain bentuk atapnya yang memiliki kemiringan yang curam berkisar antara 30 hingga 45 derajat. Sehingga akan ada ruang di dalam atap yang cukup untuk menjadi isolator panas terhadap ruang di bawahnya atau dalam bangunan. Pada bangunan ini, kombinasi bentuk atap perisai, pelana, dan dak beton menjadi pilihan sesuai fungsinya. Atap perisai dan atap pelana menaungi bangunan utama, sedangkan atap dak menaungi teras depan dan bangunan bagian belakang yang sekaligus berfungsi sebagai roof garden. Selanjutnya, curah hujan yang cukup tinggi di daerah tropis menyebabkan tempias air hujan akan mudah masuk ke dalam bangunan. Untuk mencegah hal ini, bangunan didesain dengan tritisan yang cukup lebar sehingga mampu melindungi bangunan dari tempias air hujan. Selanjutnya, konsep kanopi dan shading teras. Pada sisi barat, radiasi matahari di siang hari akan menyebabkan material dinding menyerap panas, sehingga pada malam hari dinding akan melepas panas ke dalam ruangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka penempatan kanopi sepanjang carport menjadi solusi terbaik untuk menghalangi dinding terpapar panas secara langsung. Selanjutnya, bukaan pada bagian sisi selatan atau depan untuk mendapatkan pencahayaan alami ke dalam ruangan sangat dibutuhkan, namun perlu adanya teras yang berfungsi menjadi shading dan meminimalisir cahaya matahari langsung masuk ke dalam ruangan. Lanjut ke konsep vegetasi.
vegetasi cukup penting dalam mereduksi panas pada bangunan akibat pengaruh sinar matahari. Dengan keterbatasan lahan tersisa yang disebabkan kebutuhan space ruang yang banyak, maka desain perletakan vegetasi pada bangunan ini memanfaatkan space tersisa sebaik mungkin guna mendapatkan manfaat filterisasi vegetasi terhadap bangunan sebanyak banyaknya. Vegetasi ditempatkan pada beberapa bagian. Bagian pertama adalah atap dak bagian belakang didesain menjadi area roof garden. Selanjutnya bagian depan sebagai front courtyard dan bagian samping kanan menjadi inner courtyard. Ini adalah roof garden. Dan ini front courtyard dan inner courtyard. Ini adalah site plan bangunan. Ini adalah layout plan bangunan. Dan berikut adalah tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, dan tampak samping kiri dari bangunan. Berikut adalah perspektif eksterior dari bangunan. Dan ini adalah perspektif interior dari bangunan. Di sini ada sebuah ruang mezanin. Karena bangunan ini cukup tinggi, sekitar 5 meteran lebih, sehingga kondisi jarak antara plafon dan lantai itu terlalu besar, maka dimanfaatkan untuk membuatkan sebuah ruang mezanin sehingga bisa dimanfaatkan sebagai ruang baca. Pertimbangan untuk membuat level lantai dan plafon itu lebih tinggi adalah karena pertimbangan lahan sekitar adalah merupakan lahan perumahan. Hampir semua rumah-rumah di perumahan ini memaksimalkan lahan untuk pembangunan ruang, sehingga kelihatan bangunan akan berdekatan dengan rumah tetangga. Ini akan membuat pencahayaan dari hanya bisa dimaksimalkan dari depan bangunan. Potensi site kita adalah potensi yang bisa memanfaatkan cahaya dari samping karena berada di lokasi oak. Solusi lain kita meninggikan jarak plafon sehingga bisa memberikan ventilasi atas sebagai sumber pencahayaan ini, sehingga kita tidak harus menggunakan pencahayaan artifisial pada siang hari. Berikut video animasi dari bangunan arsitektur tropis. Ini adalah tampak depannya. Dan berikut adalah penampakan secara depan dan samping. Baik,